Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lutfiana dengan nomor induk mahasiswa 22811100031. Saya dari kelompok 3. Dan di sini saya dengan dua rekan saya yang lain akan menjelaskan tentang materi tentang notasi sigma. Masuk ke definisi notasi sigma terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya tulis dalam makalah, bahwa notasi sigma adalah sebuah huruf Yunani yang berasal dari kata asing sum, yang artinya penjumlahan. Notasi ini digunakan untuk meringkas penulisan penjumlahan bentuk panjang dari jumlah suku-suku yang merupakan variabel berindeks atau suku-suku suatu deret. Penjumlahan pada notasi sigma dilakukan dengan meningkatkan indeksnya 1 dari batas bawah sampai ke batas atas. Nah, kalau yang saya tulis di papan tulis ini adalah inti dari pengertian atau definisi notasi sigma. Intinya adalah penjumlahan suku-suku yang merupakan pernyataan matematika dan dilengkapi dengan batas bawah dan batas atas. Nah, bentuk umum dari notasi sigma bisa kita lihat di depan. Ini itu adalah lambang dari sigma yang dibaca sigma dari UK untuk K dari 1 sampai dengan N. Nah, K di sini itu sebagai indeks atau variabel penjumlahannya, dan 1 itu sebagai batas bawah penjumlahan, dan N ini adalah batas atas penjumlahan. Sedangkan UK ini adalah rumus atau pola suku suatu deret. Nah, lambang UK untuk K-nya dari 1 sampai N ini menyatakan jumlah dari N suku pertama suatu barisan. Bisa kita jabarkan, sigma UK untuk K-nya itu dari 1 sampai N, ini bisa kita jabarkan seperti ini. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah UN. Indeks K1 ini bertambah terus 1 dari batas bawah sampai batas atas. Jadi di sini kalau misalkan di atasnya itu sampai 6, ya berarti 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai dengan 6. Begitupun kalau di sininya 100 ataupun berapapun, di sininya berarti 1 sampai 100 gitu. Berarti tergantung ke batas atasnya. Dan indeks K ini tidak selamanya atau tidak mesti atau tidak harus pakai K seterusnya. Bisa diganti dengan I ataupun C. Jadi bisa diganti, kalau misalkan ini kan dibacanya sigma UK untuk K-nya itu dari 1 sampai N. Nah, kalau misalkan diganti berarti sigma UI dari I-nya itu dari 1 sampai dengan N. Ya tinggal rubah aja, nggak selamanya indeksnya itu K gitu. Nah, di sini saya ada contoh dari notasi sigma. Contohnya yaitu sigma 4K untuk K-nya itu dari 1 sampai dengan 6. Cara penyelesaiannya yaitu kita mengganti K-nya ini dengan mengganti K-nya ini dari 1 sampai dengan 6. Gini.
Nah, kan ini berarti 4 kali K ya. Berarti di sini 4 kali 1 ditambah 4 kali 2 ditambah 4 kali 3 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 4 kali 6 karena di sini batas atasnya itu sampai 6. Nah, jadi tinggal di hasilnya kan, ini 4 kali 1 itu 4 ditambah 4 kali 2 itu 8 ditambah 4 kali 3 12 dan ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 4 kali 6 itu 24. Seperti itu. Jadi yang kita rubah itu indeks K-nya di sini 1 2 3 seterusnya sampai dengan 6 sampai dengan batas atasnya. Tuh. Nah, misal ada contoh seperti ini. Tulislah notasi sigma berikut ini dalam suku-suku penjumlahan. Soalnya tuh ini. Misal ada contoh seperti itu kan, bisa kita selesaikan dengan cara notasi sigma itu, yaitu sigma K min 2, K kurangi 2 untuk K-nya itu dari 1 sampai dengan 100. Cara penyelesaiannya seperti ini. Contohnya gini. Berarti kan yang kita ganti itu indeks K-nya kan, kita ganti dari 1 sampai dengan 100. Berarti 1 dikurangi 2 ditambah 2 dikurangi 2 ditambah 3 dikurangi 2 dan ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 100 dikurangi 2. Nah, jadi ini hasilnya min 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 98, gitu kan? Dan contoh yang kedua, misal ada soal seperti ini. Sigma I per I kuadrat ditambah 1 untuk I-nya itu dari 1 sampai 20. Untuk ini penyelesaiannya yaitu sama seperti tadi. Kalau yang tadi kan indeksnya itu memakai huruf K. Nah, sedangkan di sini saya ganti menggunakan I. Cara penyelesaiannya pun sama kayak tadi. Cuman diganti indeks I-nya ini dari 1 sampai dengan 20. Berarti 1 per 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 2 per 242 ditambah 1 ditambah 3 per 3 kuadrat ditambah 1 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 20 per 20 kuadrat ditambah 1.
gitu kan. Nah, jadi kita sederhanakan lagi, kita hasilnya tuh gini, 1 kuadrat tambah 1 berarti 2. Sorry. Berarti gini, diiniin dulu. 1/1 tambah 1 ditambah 2, 4 tambah 1 ditambah 3, 9 tambah 1 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 20 per 400 ditambah 1 gitu kan. Baru deh di sini 1/2 ditambah 2/5 ditambah 3/10 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 20 per 401. Nah, misal ada contoh soal yang kedua nih. Misal ada soal yaitu nyatakan penjumlahan berikut ini menggunakan notasi sigma. Soalnya gini. Contoh soalnya seperti itu. Ini sama aja sebenarnya, cuman kebalikannya dari tadi. Kalau tadi suruh menentukan suku-suku penjumlahannya. Nah, sedangkan di sini disuruh untuk mencari notasi sigmanya gitu. Jadi ini udah ada suku-suku penjumlahannya kan. Jadi tinggal tentukan notasi sigmanya gitu kan. Nah, di sini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 2n kurangi 1. Nah, udah ada gampang kan, di sini udah ada cirinya gitu kan. Berarti tinggal sigma 2k min 1 untuk k-nya itu dari 1 sampai dengan m. Gitu kan, berarti notasi sigmanya. Kalau emang belum percaya ya kita jabarkan aja. Coba kita jabarkan. Dijabarkan berarti 2 kali 1 dikurangi 1 ditambah 2 kali 2 kurangi 1 dan ditambah 2 kurangi 3 2 dikali 3 dikurangi 1 ditambah seterusnya sampai dengan 2n min 1 gitu kan. Nah, 2 kali 1 min 1 itu 1 ditambah 2 kali 2 itu 4 ditambah 1 dikurangi 1 itu 3 ditambah 2 kali 3 itu 6 dikurangi 1 jadi 5 terus ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 2n min 1. Sama kan sama yang ini. Nah, jadi notasi sigmanya itu yang ini.
Sekian definisi notasi sigma yang dapat saya sampaikan. Untuk bagian yang lain, selanjutnya akan disampaikan oleh dua rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Tasya Putri. NIM saya 22811100041. Saya dari kelompok 3 notasi sigma. Sebelumnya, teman saya Vina sudah menjelaskan mengenai pengertian notasi sigma. Selanjutnya, saya di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat notasi sigma. Baik, untuk awalan di sini saya akan menjelaskan mengenai notasi sigma. Pada dasarnya, notasi sigma memiliki kesinambungan dengan induksi matematika. Jika induksi matematika adalah metode untuk membuktikan rumus, sedangkan notasi sigma bertujuan untuk mempermudah penulisan. Selanjutnya, sebelum masuk ke contoh dari sifat-sifat, di sini adalah sifat-sifat notasi sigma, yaitu ada 6 seperti di sini. Nanti di slide selanjutnya video ini saya akan menjelaskan mengenai contoh yang berhubungan dengan sifat-sifat notasi sigma. Baik. Untuk sifat notasi sigma yang pertama, sigma C dengan I dimulai dari 1 sampai dengan N sama dengan N dikali C. Contoh soalnya, sigma dari 5 dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 4 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Untuk mempermudahnya, misalkan di sini itu 100, di sini 100, misalkan di sininya 100, terus itunya 10. Nah, untuk mempercepatnya daripada menghitung secara manual, lebih baik menggunakan sifat-sifat yang ini, sama dengan tinggal dikali 100 dikali 10 sama dengan 1000. Nah, ini tetap hasilnya sama, 4 dikali 5 sama dengan 20. Sifat-sifat notasi sigma yang ini hanya untuk mempermudah agar misalkan soalnya lebih sulit dari soal yang ini. Lalu sifat notasi sigma yang selanjutnya ini hampir mirip dengan sifat notasi sigma yang pertama. Perbedaannya dengan I-nya di sini sama dengan 1, sedangkan di sini I-nya sama dengan M. Lalu sigma C dengan I dimulai dari M sampai dengan N. Nah, sifatnya N dikurangi M ditambah 1 dikali C. Untuk contoh soalnya, 6 sigma 2 dengan I dimulai dari 4 sampai dengan 6. Sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu untuk sifat dari sininya, N 6 dikurangi 4 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3 dikali 2 sama dengan 6. Hasilnya tetap sama, cuman kalau yang lebih manual akan lebih lama untuk mengerjakannya. Selanjutnya untuk notasi sigma sifat notasi sigma yang kedua. Untuk sifat notasi sigma yang kedua, sigma C dikali UI dengan I dimulai dari M sampai dengan N sama dengan C dikali sigma dari UI dengan I dimulai dari M sampai dengan N. Contoh soal, sigma 5K dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 4 sama dengan 5 sigma K dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 4 sama dengan 5 sigma 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu 9 dikali sama yang ini 5, 9 dikali 5 sama dengan 45. Sebenarnya kalau misalkan ini dijabarin secara manual juga, hasilnya akan tetap sama, 5 dikali 2, terus 5 ditambah 5 dikali 3, ditambah 5 dikali 4, hasilnya akan tetap 45, cuman ini hanya untuk memperingkasnya saja. Lalu selanjutnya sifat notasi sigma yang ketiga. Lalu untuk sifat notasi sigma yang ketiga,
sigma dari UI ditambah atau dikurang FI dengan I dimulai dari M sampai dengan N sama dengan sigma dari UI dengan I dimulai dari M sampai dengan N ditambah atau dikurang sigma dari FI dengan I dimulai dari M sampai dengan N. Lalu contoh soal. Sigma dari 5I ditambah 3I dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 4 sama dengan 5 sigma I dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 4 ditambah 3 sigma I dengan I dimulai dari 2 sampai dengan 4. Lalu dijabarkan dengan sama dengan 5 dikali 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 3 dikali 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 45 tambah 27 sama dengan 72. Ini untuk 5I dan ini 3I. Yang hasilnya adalah 72. Lalu untuk sifat notasi sigma yang keempat. Sifat notasi sigma yang keempat. Sifat notasi sigma yang keempat yaitu sigma UI dengan I dimulai dari M sampai dengan N sama dengan sigma dari UK dengan K dimulai dari M sampai dengan N. Contoh soalnya, kita masuk ke contoh soal. Sigma 5I dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 3 sama dengan sigma dari 5K dengan K dimulai dari 1 sampai dengan 3. Ini sudah, lalu kita hitung 5I sama dengan 5 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah 5 kali 3. Hasilnya 5 ditambah 10 tambah 15 sama dengan hasilnya 30. Sama dengan 5K yang 5 dikali 1 tambah 5 dikali 2 ditambah 5 kali 3. Lalu hasilnya sama dengan 30 karena awal dari I sama dengan 1 dengan K sama dengan 1 dan N-nya sama. Yang membedakan hanya I di sini dengan K di sininya saja. Lalu selanjutnya untuk sifat notasi sigma yang kelima. Selanjutnya untuk sifat notasi sigma yang kelima. Misalkan M dan N bilangan asli dengan M kurang dari N dan C adalah konstanta. Sigma dari FI dengan I dimulai dari 1 sampai dengan M sama dengan sigma F dikali I dikurang K dengan I dimulai dari 1 tambah K sampai dengan M tambah K sama dengan sigma dari F dikali I tambah K dengan I dimulai dari 1 dikurangin K sampai dengan M dikurangin K. Perbedaannya adalah kalau misalkan yang I dikurangkan K itu ini yang ini ditambah, sedangkan kalau yang ini I ditambah K, ininya dikurang. Lalu masuk kita ke contoh soal. Contoh soal sigma dari 5I dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 4. Jika dimasukkan ke dalam sifat notasi sigma ini, sama dengan sigma 5 dikali I dikurangin 2, dikurung, dengan I dimulai dari 1 ditambah 2 sampai dengan 4 ditambah 2 sama dengan sigma 5I dikurangin 2 sama dengan I dimulai dari 3 sampai dengan 6. Hasil dari penjumlahan ini sama dengan ini. Seperti contoh yang berikut. Untuk persamaannya, misalkan sigma 5I dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 4 sama dengan 5 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 3 ditambah 5 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 15 tambah 20 yang hasilnya 50. Lalu untuk yang persamaan, lalu jika ini dijabarkan juga hasilnya sama dengan sigma 5I dengan I dimulai dari 1 sampai dengan 4 yang hasilnya 50. Seperti itu. Lalu lanjut untuk sifat notasi sigma yang keenam. Selanjutnya untuk sifat notasi sigma yang keenam itu sigma dari UN dengan N dimulai dari P sampai dengan Q sama dengan sigma dari UN dengan N dimulai dari P sampai dengan R ditambah sigma dari UN dengan N dimulai dari R ditambah 1 sampai Q. Perbedaan di sini R di sini sendiri dan di sini ditambah 1. Untuk masuk ke contoh soal. Contoh soal sigma dari 3N dengan N dimulai dari 1 sampai dengan 4. Lalu kita jabarkan untuk membuktikan bahwa hasil dari ini sama dengan penjumlahan ini. Ternyata benar kalau misalkan penjumlahan dari ini menghasilkan hasil yang sama. Contoh ini
sigma 3N dengan N dimulai dari 1 sampai dengan 2 sama saja dengan 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. Lalu ini ditambah sigma dari 3N dengan N ini dimulai dari 2 ditambah 1 sama dengan 3 dan di sini sampai dengan 4. Terus 3 dikali 3 ditambah 3 dikali 4. Ini hanya untuk memperingkas saja sebenarnya. Lalu selanjutnya di sini adalah rumus-rumus jumlah khusus notasi sigma. Rumus-rumus jumlah khusus notasi sigma ini sama untuk mempermudah kita dalam menghitung. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya di video sebelumnya, sini adalah rumusnya N dikali N plus 1 dibagi 2, N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Lalu ini jika I pangkat 3 sama dengan rumusnya itu N dikali N plus 1 dibagi 2, ini ada kuadratnya. Jadi N dikali N plus 1 dibagi 2 kuadrat. Lalu yang nomor 4 juga jika I-nya sigmanya I pangkat 4, maka untuk memudahkan kita dengan N dikali N plus 1 kali 6N pangkat 3 ditambah 9N pangkat 2 ditambah N min 1 dibagi 30. Lalu yang kelima, ini seperti contoh yang sebelumnya, jika sigma K sama dengan N dikali K. Sebelumnya, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Mohon maaf untuk keterbatasan atau banyak yang belum dapat saya pahami. Semoga bisa teman-teman pahami. Dan selanjutnya rekan saya yaitu Saidah akan memberikan contoh-contoh soal mengenai notasi sigma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Hikmah Sobia. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi mengenai perubahan batas notasi sigma serta nilai-nilai notasi sigma. Misalkan M dan N merupakan bilangan asli dengan M kurang dari sama dengan N dengan C merupakan konstanta. Perubahan batas yang pertama yaitu jumlah UI untuk nilai I sama dengan M sampai dengan N sama dengan jumlah UI untuk nilai I sama dengan M sampai dengan P ditambah jumlah UI untuk nilai I sama dengan P plus 1 sampai dengan N. Yang kedua, jumlah UI untuk nilai I sama dengan M sampai dengan N sama dengan jumlah nilai UI plus 1 untuk nilai I sama dengan M min 1 untuk nilai I sama dengan M min 1 sampai dengan N min 1. Yang ketiga, jumlah UI untuk nilai I sama dengan M sampai dengan N sama dengan jumlah nilai UI min 1 untuk nilai I sama dengan M plus 1 sampai dengan N plus 1. Yang keempat, jumlah UI untuk nilai I sama dengan M sampai dengan N sama dengan jumlah nilai UI min plus P untuk nilai I sama dengan M plus minus P sampai dengan N plus minus P. Di sini apabila batas bawahnya dikurangi,
maka rumus UI-nya ditambah. Begitupun sebaliknya, jika batas bawah dan atasnya positif, maka rumus UI-nya itu dikurang. Untuk contoh soalnya seperti ini, jumlah K plus 3 untuk nilai K sama dengan 1 sampai 15. Yang pertama ini, soal yang pertama ini kita akan mengikuti rumus UI yang pertama ini. Jadi kita pisahkan gitu kan, K sama dengan 1 sampai 15, maka ini kita tulis K sama dengan 1 untuk batas bawahnya itu K sama dengan 1, untuk batas atasnya 9. Yang ini berarti habis 9 kan 10. Nah, yang di bawahnya ini jadi K sama dengan 10, ininya 15. Sampai kan di sini kan sampai dengan 15, maka yang di atasnya pun 15 juga. Jadi kalau misalkan ini juga bisa diubah selain 9, misalkan K sama dengan 1, batas atasnya itu 8 atau 7 juga bisa. Jadi di sini 7, berarti di sini K sama dengan 8 sampai 15 gitu. Untuk rumus UI yang pertama yang ini. Soal yang kedua itu jumlah n kuadrat min 1 untuk nilai n sama dengan 5 sampai dengan n sama dengan 9. Itu kita pakai rumus yang kedua ini. Karena kan rumus yang kedua itu jika batas bawah dan batas atasnya negatif, maka rumus UI-nya pun positif. Jadi di sini kita ubah kan, n berarti kan n sama dengan 5 min 2, karena di sini pangkatnya 2. Jadi kalau misalnya di sini pangkatnya 3, maka dikuranginya pun 3 gitu. Kita kurangin batas bawah atas dan bawahnya itu min 2 ya. Terus di sini dijumlahkan jadi plus 2n plus 2 kuadrat min 1. Dan kita hitung n untuk batas bawahnya berarti 5 kurang 2 itu 3, jadi n sama dengan 3 sampai dengan 7. Untuk nilai UI-nya itu n kuadrat plus 4n plus 4 min 1. Jadi ya bisa kita dapatkan hasilnya seperti ini. Untuk materi yang kedua yaitu nilai-nilai notasi sigma. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal dalam materi notasi sigma. Contoh soal yang pertama, jumlah 10i min 8 untuk nilai i sama dengan 2 sampai dengan i sama dengan 5 sama dengan 10, karena di sini batas bawahnya yaitu 2, maka karena di sini batas bawah i-nya sama dengan 2, maka kita masukkan ke dalam sini. I sama dengan 2 sampai 5, maka kita masukkan 10, i-nya kita masukkan 2, min 8 ditambah 10, kita masukkan lagi 3, karena kan sesuai sesuai yang tadi itu 2 sampai dengan 5, maka 10 kali 3 min 8 sampai 5. Dan hasilnya ini 10 kali 2 kan 20, min 8 jadi 12. Ini juga sama kayak tadi, dan bisa kita dapatkan hasilnya yaitu 108. Soal yang kedua yaitu jumlah K plus 2 kuadrat untuk nilai K sama dengan 6 sampai dengan K sama dengan 8. Karena di sini kan K-nya kan 6, kita masukkan 6 ditambah 2 kuadrat, berarti 6 plus 2 kuadrat ditambah, karena tadi tuh
6 sampai dengan 8, maka di sini kita masukkan 7 sampai 8. Hasilnya bisa kita dapatkan hasilnya 64 itu dari penjumlahan 6 plus 2 kuadrat ditambah 81 plus 100 sama dengan 245. Yang ketiga itu jumlah 4 pangkat n untuk nilai n sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan 3, yaitu 4 n-nya kan 1 sampai dengan 3, maka kita tuliskan 4 pangkat 1 sampai 4 pangkat 3. Bisa kita dapatkan hasilnya 4 ditambah 16 ditambah 64. Hasilnya adalah 84. Sekian penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.